Stop hina pelakor di depan suami. Lawan dengan wibawa, bukan amarah. Bunda, pernah tidak Bunda kepancing emosi? Lihat suami terlalu dekat dengan pelakor, Bunda nggak tahan. Akhirnya keluar kata-kata hinaan. Perempuan murahan, perusak rumah tangga orang. Tapi alih-alih suami sadar, apa yang terjadi? Suami justru marah balik, membela pelakor atau diam tapi hatinya menjauh. Nah, Bunda perlu tahu, menghina pelakor di depan suami bukan solusi. Justru bisa menjadi bumerang buat Bunda. Dan hari ini saya akan bongkar kenapa secara psikologis itu berbahaya, secara ilmiah itu bisa merusak, dan secara spiritual tidak ada gunanya. Nah, ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah dan spiritual ya Bunda. Secara psikologis, akan ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab kenapa suami justru membela pelakor. Pertama, efek defensif pada suami dalam psikologi sosial. Ada yang namanya mekanisme pertahanan diri. Saat suami mendengar pelakor dihina, otaknya otomatis masuk ke mode bertahan. Bukan lagi menilai benar atau salah, tapi hanya ingin melindungi pilihannya. Efeknya apa? Suami malah cenderung membela pelakor, bukan karena pelakor benar, tapi karena otaknya terpicu untuk melawan serangan. Kalau sudah begini, Bunda bukannya mendapat pembelaan, justru yang Bunda dapatkan adalah sakit hati dan penghinaan yang mendalam. Seolah Bunda tidak ada harganya di mata suami. Betul tidak, Bun? Nah, lalu yang kedua, ada perbandingan sosial. Teori psikologi social comparison menjelaskan bahwa manusia selalu membandingkan perilaku orang di sekitarnya. Ketika pelakor tampil lembut, sabar, manis, sementara istri sah tampak emosional dan penuh amarah. Siapa yang suami anggap lebih menenangkan? Coba Bunda pikirkan. Tentunya jawabannya pelakor. Entah itu sikap palsunya untuk mendapatkan suami dan sebagainya. Namun yang dilihat kasat mata oleh suami adalah pelakor itu wanita lemah lembut tanpa amarah. Sedangkan Bunda dianggap kesetanan. Yang ketiga, karena efek labeling dalam psikologi komunikasi, ada teori labeling efek. Semakin sering seseorang mendengar label buruk dilemparkan, semakin kuat pula orang itu mencari pembenaran. Jadi saat Bunda bilang nih, pelakor itu hina, di pikiran suami bisa muncul resistensi. Kalau hina, kenapa aku nyaman sama dia ya? Nah, label yang niatnya untuk merendahkan si pelakor malah bisa membuat suami makin terikat. Jadi saat Bunda menjelekkan pelakor, bukannya Bunda didengarkan dan dipahami untuk dicari kebenarannya. Justru suami akan berpikir bahwa Bunda hanya iri dengan pelakor. Dan yang keempat, karena persepsi emosional laki-laki. Penelitian dari Journal of Family Psychology menunjukkan pria cenderung menjauh dari pasangan yang dianggap membawa stres tinggi dan mendekat pada yang memberi rasa tenang. Jadi, walaupun suami sadar bahwa pelakor jelas-jelas salah, jika dia pintar tampil lembut, suami bisa lebih memilih berada di sana dibanding di rumah yang penuh amarah. Penjelasan secara ilmiahnya dalam ilmu yang mempelajari tentang hubungan, pikiran, saraf, dan kekebalan tubuh. Saat istri marah-marah, tubuh suami akan mengeluarkan hormon stres, yakni kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat tubuh tegang, otak tidak rasional, dan memori jangka pendek akan menurun.
Artinya apa? Apapun yang Bunda katakan kepada suami, tidak ada yang masuk di otaknya. Jadi, jangan buang energi untuk marah-marah ya Bunda. Kalau akhirnya suami tidak paham apa yang Bunda sampaikan. Dalam neuroscience juga ada yang disebut mirror neuron, yakni sel otak yang otomatis meniru emosi lawan bicara. Jika Bunda marah, wajah Bunda tegang, suara meninggi, maka mirror neuron suami ikut menangkap emosi itu. Alhasil, dia juga marah meskipun awalnya tidak berniat. Sebaliknya, jika Bunda tenang, bicara dengan tatapan mantap, suara yang stabil, maka otak suami juga ikut merekam energi itu. Betul tidak Bun? Coba Bunda ingat-ingat. Perbedaan saat Bunda marah ke suami dan saat Bunda bicara dengan ketentraman. Secara ilmiah ada juga teori energi emosional, di mana secara ilmiah emosi bukan hanya perasaan, tapi energi nyata yang bisa terukur. Penelitian di bidang heart-brain coherence atau HeartMath Institute menunjukkan bahwa hati manusia memancarkan medan elektromagnetik yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar. Jadi, kalau aura Bunda sedang redup karena sakit hati, suami bisa merasakannya. Dia tidak betah di rumah, bukan hanya karena perilaku, tapi karena energi yang memancar. Nah Bunda, di balik sisi ilmiah, ada sisi spiritual yang tidak kalah pentingnya. Yaitu pelakor yang lihai biasanya tidak menjelekkan istri sah di depan suami. Dia pura-pura baik, pura-pura peduli, bahkan bisa pura-pura kasihan sama istri sah. Tapi diam-diam dia menutup aura istri. Sehingga suami merasa gelisah kalau di rumah. Suami gampang marah ke istri dan suami merasa lebih nyaman di luar rumah. Semua ini karena ikatan batin suami ditarik lewat jalur energi batin. Makanya hinaan tidak akan memutus ikatan itu Bunda. Justru yang bisa memutus adalah doa, zikir dan wasilah yang tepat untuk membersihkan energi negatif. Contohnya, saya punya klien, seorang istri sah yang suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Awalnya beliau setiap hari marah, menghina pelakor habis-habisan di depan suami. Tapi apa hasilnya Bun? Suami makin dingin, tidak menggubris omongan istri, menjauh bahkan bilang begini Bunda. Aku tuh lebih tenang di luar rumah daripada di rumah. Rasanya di rumah seperti neraka. Wah, gimana nih Bunda? Kalau Bunda ada di posisi klien saya. Bingung kan Bun? Serba salah jadinya. Bunda yang sakit hati karena diselingkuhi, tapi di sisi lain justru suami yang tidak betah di rumah. Nah, akhirnya beliau datang ke saya dengan wajah yang penuh luka, kesedihan, trauma, dan perasaan yang sudah campur aduk Bunda. Lalu saya bantu beliau bimbingan. Saya berikan secara berkala ke beliau untuk berhenti menghina, berhenti memaki dan menyalahkan suami terus-menerus tanpa jeda. Karena sebenarnya suami juga tahu kok Bun, kalau dia itu salah. Tapi suami dalam situasi ini bingung harus bertindak seperti apa. Jadi saya minta beliau untuk mulai fokus pada dirinya melalui buka aura batin, zikir khusus, dan terapi pembersihan energi di rumah. Kenapa harus fokus ke dirinya? Karena di sini yang terluka adalah Bunda. Bunda yang sakit hati dan trauma. Jika Bunda fokus pada masalah, luka yang di diri Bunda ini tidak akan sembuh. Justru akan semakin parah. Ibaratnya begini Bunda. Bunda kan seorang dokter ya. Tapi Bunda saat ini dalam situasi yang tidak fit, tidak sehat. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur rasanya tuh ngilu. Nah, apakah Bunda akan memaksakan diri untuk datang ke rumah sakit mengobati orang sakit?
Atau Bunda berobat dulu untuk menyembuhkan penyakit Bunda? Nah, pastinya Bunda akan menyembuhkan dulu diri Bunda. Sama halnya kasus ini. Jadi sebelum Bunda benahi suami, Bunda bantu suami untuk keluar dari jeratan perselingkuhan, Bunda terlebih dulu fokus pada diri Bunda untuk menyembuhkan luka batin, trauma, dan sebagainya. Alhamdulillah Bunda, klien saya ini ikhtiarnya hasilnya terasa pelan-pelan. Suami mulai betah di rumah, komunikasinya lebih lancar, bisa mulai cerita tanpa ditanya. Bahkan suaminya bilang begini, Bun, aku gak tahu kenapa ya, sekarang aku lebih nyaman sama kamu daripada dia. Kayaknya dia sudah tidak seperti dulu lagi. Aku minta maaf ya Ma, aku janji akan berubah dan menunjukkan perubahan. Aku bakal putusin dia dan fokus ke kita. Bun, lihat kan, jadi bukan hinaan yang membuat suami kembali, tapi wibawa, aura dan energi batin istri yang kuat. Nah, solusinya agar kisah Bunda bisa berakhir seperti klien saya ini, ada hal psikologis dan spiritual yang bisa Bunda lakukan. Solusi psikologis, Bunda bisa latih bahasa yang tenang. Alih-alih Bunda menghina pelakor dan suami, Bunda bisa gunakan bahasa perasaan. Bunda bisa sampaikan rasa sakit Bunda bukan dengan menyalahkan, tapi dengan mengungkapkan perasaan. Semisal, sebenarnya aku sakit hati Pak dalam situasi ini. Aku kecewa, tapi aku juga ingin kita bisa perbaiki seperti dulu lagi. Atau Bunda bisa bilang seperti ini, Pak, aku kangen deh sama kamu betah di rumah. Bisa nonton bareng, bercanda bareng. Kamu pengen aku gimana agar kamu nyaman lagi? Lalu bangun daya tarik lahiriah. Jangan biarkan diri terpuruk. Jaga penampilan, kebersihan, dan kesehatan. Bukan untuk pelakor, tapi untuk menunjukkan bahwa Bunda masih berkelas. Dan yang penting juga, pilih waktu bicara, jangan bahas perselingkuhan saat emosi. Tunggu suasananya jadi tenang, misalnya setelah makan malam, atau saat suasana rileks, di mana kemungkinan kecil akan memicu pertengkaran. Solusi spiritual atau langkah batinnya, Bunda bisa lakukan doa pembersih energi. Niatkan doa ini untuk memutus ikatan batin yang bukan milik suami. Fokus dengan cara memohon kepada Allah untuk membersihkan luka rumah tangga. Zikir dengan wasilah, Bunda bisa zikir dengan tasbih an-nuro. Karena setiap butir tasbih sudah saya doakan sehingga energinya bisa 3 kali lipat lebih kuat. Yang insya Allah dapat membantu zikir dan wirid Bunda lebih kuat menembus batin suami. Lalu Bunda juga bisa gunakan garam aura untuk rumah, yaitu dengan cara menaburkan 3 jumput garam aura di depan pintu rumah agar energi negatif tidak bisa masuk. Karena pintu adalah jalur keluar masuknya energi. Bunda, pelakor tidak perlu dihina Bun. Dia sudah hina di mata wanita yang berwibawa. Jadi Bunda, yang Bunda perlukan adalah membangun cahaya batin, memperkuat wibawa, dan menjaga martabat. Karena suami akan lebih menghormati istri yang tetap anggun meski terluka daripada istri yang jatuh martabatnya karena amarah. Jika Bunda ingin saya dampingi untuk memutus ikatan batin suami dan pelakor lewat doa, zikir, dan sarana pembersih energi, silahkan Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Insya Allah saya akan bimbing Bunda dengan cara yang berkelas dan bermartabat. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bun, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.